8:02 waktu Indonesia Barat, sahabat MK Inspirasi Pagi memasuki segmen Go Healthy bersama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Sleman. Dan ini juga dalam bulan Agustus, hari ke-8 bulan Agustus, erat sekali ya sahabat MK, dekat dengan hari ulang tahun atau kemerdekaan Indonesia. Dan tentu saja banyak hal yang perlu kita refleksikan bersama, termasuk dalam topik hari ini. Kita sama-sama akan melihat lebih dekat terkait dengan bagaimana kemudian bangsa sejahtera melalui tentu saja pemaksimalan perempuannya yang sehat dan berdaya. Kita coba terhubung sahabat MQ bersama dengan Bidan RSUD Sleman, ada Ibu Kristiani STRK. Kita coba terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Kristiani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nahla. Baik, kabar baik Bu Kristiani pagi ini. Ya, halo Mbak Nahla. Ya, kabar baik pagi ini. Alhamdulillah sehat. Semangat. Ya, baik. Bu Kristiani, ini kita pagi ini akan bicara soal perempuan gitu ya, perempuan yang sehat dan berdaya untuk bangsa sejahtera. Nah, pasti banyak sekali yang menjadi PR bersama bagi para perempuan untuk melihat kesehatan personalnya begitu. Kalau untuk yang perlu diperhatikan dari seorang perempuan dalam kesehatan itu apa saja Bu Kristiani? Ini akan banyak sekali ya. Bicara tentang perempuan ya Mbak Nahla, itu memang sangat menarik nggih. Perempuan itu kan makhluk yang unik nggih. Dia multi talenta. Dalam pembahasan yang pagi ini yaitu perempuan sehat dan berdaya, bangsa sejahtera. Ada 3 pokok mungkin yang akan kita bicarakan nggih. Yang pertama tentang kontribusi perempuan untuk kesehatan, terus kemudian pemeriksaan kesehatan apa sih yang diperlukan untuk perempuan, kemudian tips and trik perempuan bisa sehat dan berdaya itu bagaimana, gitu ya Mbak Nahlangi. Ya, Bu. Kita mengawali dari mana dulu ini Bu Kristiani? Kurang dari gimana Mbak Nahla? Ya, kita mengawali pagi ini dengan mulai dari yang mana dulu ini enaknya Bu? Kita mulai dengan ini ya Bu, kontribusi perempuan untuk kesehatan kesehatan bangsa. Kita tahu bahwa jumlah penduduk di Indonesia itu hampir 50% adalah perempuan. Nah, itu kan merupakan kontribusi yang sangat besar untuk bangsa, di mana perempuan itu seperti yang pernah disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan bahwa dia memiliki kontribusi 50% untuk perekonomian di Indonesia, dan pelaku usaha terutama UMKM itu kan 97% adalah perempuan. Jadi peran perempuan untuk kemajuan bangsa itu sangat besar. Terus kemudian untuk kesehatan, kalau untuk peran perempuan itu kan selain sebagai istri, dia juga mendidik anak menjadi generasi yang handal di masa depan. Begitu banyaknya fungsi dari perempuan, makanya dia harus tetap sehat untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Begitu Mbak Nahla. Terus kemudian untuk pemeriksaan kesehatan apa saja sih yang bisa dilakukan untuk para perempuan ini biar dia tetap sehat, menjalankan perannya yang banyak ini sebagai dia kadang sebagai pekerja, kadang sebagai ibu rumah tangga juga. Itu kan dia membutuhkan kondisi yang sangat fit. Jadi kami di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman juga menyediakan berbagai pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk para perempuan itu biar tetap fit dan sehat. Terutama kita tahu bahwa banyak sekali ya zaman sekarang ini penyakit-penyakit yang bisa diderita oleh baik perempuan maupun laki-laki. Tapi ada juga yang khusus untuk perempuan, seperti misalnya ya ada tensi, terus kemudian ada kanker serviks, terutama yang berkaitan dengan reproduksi, kanker payudara, terus kemudian ada asam urat, hipertensi, karena gaya hidup kita ini yang sekarang ini kan yang instan ya, jadi prospek untuk menderita penyakit degeneratif itu sangat tinggi. Nah, untuk sebenarnya penyakit-penyakit tersebut itu kan bisa kita ketahui sejak awal sehingga kita bisa mencegah, ataupun misalnya sudah terjadi awal kita bisa untuk mengobatinya awal sehingga peluang untuk sembuhnya pun semakin besar. Tapi kalau kita tahunya sudah parah, tentu itu akan penyembuhannya juga akan semakin sulit.
Kemudian untuk pemeriksaan apa saja sih sebenarnya yang bisa untuk dilakukan oleh perempuan? Pertama mungkin untuk screening diabetes nggih, karena di masa sekarang ini pola hidup juga menentukan sekali kenapa banyak sekali penderita diabetes yang meningkat. Itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan medical check up ya. Medical check up yang sederhana misalnya dengan pemeriksaan gula darah. Terus kemudian pengukuran berat badan dan juga tinggi badan. Itu hal yang simpel tapi sangat bisa kita deteksi dari rumah sebenarnya nggih. Jadi misalkan dari berat badan dan tinggi badan itu kita bisa tahu nih kita ini berat badannya apakah normal ataukah melebihi. Kalau melebihi itu sudah warning ya, jadi itu sebuah faktor resiko untuk terjadinya penyakit degeneratif juga. Jadi bisa screening diabetes itu bisa dengan gula darah, terus kemudian kita ngukur berat badan dan tinggi badan. Kita usahakan berat badan tinggi badan itu ideal. Terus kemudian kita juga mengetahui harus peduli dengan faktor resiko, misalnya di keluarga, oh ada nih bapak dan ibu kita yang punya riwayat diabetes. Berarti kan kita juga harus lebih aware untuk screening diabetes tersebut. Terus kemudian untuk pemeriksaan yang lain juga yang tidak kalah penting mungkin pemeriksaan vitamin D nggih. Dan ini jarang dilakukan. Jadi pemeriksaan Bu ya. Gimana? D. Vitamin D ya. Vitamin D itu ternyata banyak sekali manfaatnya, di antaranya untuk kekebalan tubuh, terus kemudian menjaga fungsi paru dan jantung, dia juga anti karsinogen, menurunkan resiko diabetes, pertumbuhan tulang dan gigi, serta mencegah osteoporosis untuk perempuan. Dan kebanyakan dari hasil, terutama pas COVID kemarin COVID itu kan kemarin virus itu kan yang utamanya kekebalan tubuh kita harus meningkat. Nah, ternyata vitamin D itu berperan sangat penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Kita bisa mengetahui nih kadar vitamin D di dalam tubuh kita itu berapa, bisa kita ketahui dari pemeriksaan vitamin D. Dan itu kita bisa lakukan di laboratorium kita. Dan kebanyakan wanita itu rendah kadar vitamin D karena ya pola makan kita sejak dulu kan nggak kayak orang luar negeri ya, makanya sumber-sumber vitamin D itu seperti ikan, keju, daging dan lain-lain. Dan yang paling sederhana sebenarnya gampang kita dapat vitamin D itu dari sinar matahari. Jadi kalau kita rajin berjemur pagi itu sebenarnya sudah merupakan sumber vitamin D untuk tubuh kita. Itu. Jadi saya juga pernah periksa ternyata memang malah lebih parah ya, severe jadinya. Jadi terlalu rendah untuk kadar vitamin D-nya. Terus kemudian selain vitamin D ada juga screening untuk kanker serviks. Screening kanker serviks itu biasanya dilakukan untuk wanita-wanita yang sudah pernah berhubungan seks dan itu paling tidak setahun sekali dilakukan dengan melakukan pap smear atau kalau yang sederhana misalnya di puskesmas atau di klinik-klinik itu bisa pakai IVA test, itu yang sederhana. Tapi untuk yang lebih lanjut itu kita bisa pakai pap smear yang bisa dilakukan di rumah sakit maupun di laboratorium. Terus kemudian ada juga screening kanker payudara. Jadi untuk wanita itu kan kanker payudara dan serviks itu tingkatan nomor 1 dan 2 ya yang paling banyak yang diderita oleh perempuan. Jadi penting sekali kita untuk melakukan deteksi dini, screening kanker serviks juga kanker payudara. Kalau kanker payudara itu bisa kita lakukan dengan misalnya sendiri di rumah kita pakai Sadari. Pernah dengar ya Mbak Nahla ya Sadari? Jadi periksa payudara sendiri. Jadi kita bisa dilakukan di rumah, di kamar mandi atau mungkin di kamar ada kaca, kita berkaca terus kemudian kita melakukan step-step untuk pemeriksaan payudara sendiri. Ada juga sadanis, jadi pemeriksaan payudara klinis. Jadi itu dilakukan oleh dokter dengan melakukan pemeriksaan mamografi atau USG payudara. Di kita juga ada pemeriksaan mamografi sudah ada, USG payudara juga ada. Terus kemudian selain tes tersebut ada juga tes hormon, diantaranya tes tiroid, itu juga penting dilakukan. Kenapa? Karena perempuan itu kan mengemban tugas sebagai ibu, nanti dia hamil, melahirkan, masa nifas. Nah itu pemeriksaan tiroid itu sangat penting karena saat
kita menderita tiroid dan itu hamil, itu tuh akan mempengaruhi janin dan juga memperburuk kondisi ibu. Jadi kalau kita ketahui sejak awal, terutama untuk pasangan yang mau menikah itu, alangkah baiknya kalau dilakukan screening pranikah. Jadi pemeriksaan kesehatan pranikah itu juga sangat penting. Terus kemudian screening untuk pemeriksaan kesehatan jantung itu juga penting. Bisa dilakukan secara sederhana, mungkin lewat pemeriksaan darah itu juga bisa. Terus kemudian untuk kesehatan ginjal itu juga bisa kita melakukan lewat pemeriksaan darah. Dan yang paling penting ini Mbak, screening kesehatan mental. Jadi mental health itu sekarang kan jadi isu yang sangat besar nggih. Di mana wanita atau perempuan itu kan punya multi peran yang sangat besar dan itu resiko stresnya juga menjadi lebih tinggi. Apalagi perempuan itu punya hormon yang unik dan hormon-hormon itu pun mempengaruhi mental dari perempuan tersebut. Misalnya ya saat kita menstruasi. Jadi mungkin itu secara nggak sengaja karena hormonnya berubah, jadi dia emosinya juga ikut berubah. Makanya ada istilah PMS itu ya. PMS. Terus kemudian saat kita hamil, bersalin itu juga terjadi perubahan hormon dan itu mempengaruhi emosi juga. Dan juga saat premenopause dan menopause karena hormon estrogennya turun, jadi emosi kita mempengaruhi juga emosi pada perempuan. Jadi sekarang itu sudah banyak sekali yang mengakses untuk pemeriksaan screening mental health ya. Dan itu memang sangat penting. Saat perempuan sehat fisik dan mental, insya Allah keluarga pun jadi sehat. Karena ibunya yang tonggak utama. Perempuan itu dalam agama kan tiang negara ya. Jadi kalau perempuannya kuat, insya Allah negara itu pun menjadi kuat. Jadi penting sekali untuk perempuan menjadi sehat dengan pemeriksaan-pemeriksaan atau screening sejak awal sehingga apa yang misalnya ada suatu gejala penyakit atau apa dia bisa mengetahui lebih awal. Dan yang tidak kalah penting tadi juga screening kesehatan tidak hanya fisik karena kebanyakan itu yang digembur-gemburkan ada fisik tapi mental pun sangat penting untuk yang kondisi saat ini. Begitu Mbak Nala. Baik Bu Kristiani, nanti kita lanjutkan lagi, ini masih awal saja sudah banyak yang perlu diperhatikan begitu ya bagi para perempuan. Silahkan sahabat MK, bagi Anda yang punya pertanyaan, ingin berkonsultasi secara online begitu ya kepada Bidan Kristiani, boleh Anda sampaikan pertanyaannya di 0815 7860923. Nanti kita sambung lagi sahabat MK usai menyimak informasi yang berikut ini. Sahabat MK, apa keutamaan berdakwah pada keluarga terdekat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Juni 2001 menjadi titik awal kelompok bermain TK Kreatif Primagama. Karakter kemandirian anak dibentuk sejak dini dengan penanaman habits forming dan life skill demi menyongsong masa depan. 20 tahun, KBTK Kreatif Primagama berkontribusi sebagai lembaga pendidikan prasekolah berskala nasional, mewujudkan eksistensi organisasi, membersamai orang tua dan calon orang tua untuk tumbuh berkembang bersama adalah visi ideal KBTK Kreatif Primagama. Kini, September 2021 merupakan titik perubahan, berubah untuk bertumbuh, berubah dengan memulai kembali, berubah untuk menyelami makna lebih dalam. Terima kasih KBTK Kreatif Primagama dan selamat datang kepada KBTK Taruna Prima. Semakin bermanfaat dan bersemangat untuk memajukan pendidikan anak usia dini Indonesia. KBTK Taruna Prima, aktif, inovatif, dan Islami. Growing up with excellent habits in digital era. Menjadi pribadi yang lebih baik bersama buku karya Agim terbitan MKIS Publishing. Hati yang sakinah, hati yang sa'adah, hati yang tumanina,
Tidak datang dari harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, tidak. Dunia berikut isinya bukan sumber ketenangan. Sumber ketenangan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hati ini diciptakan oleh Allah, dibulak-balik oleh Allah, dan Allah tahu siapa hati manusia yang ingat kepada Allah, siapa yang tidak ingat. Dapatkan Jendela Dunia karya A. Agim dengan terbitan terbaru, Family Frame, dan Selayang Pandang DT oleh MKIS Publishing. Dan dilengkapi aksara suaramu lewat berbagai judul buku saku, Sedekah Melimpah, Pribadi Pemberani, Kiat Mengendalikan Amarah, dan masih banyak lagi. Semua mulai dari Rp15.000. Sahabat MK bisa mendapatkannya di studio MKFM Jogja, Universitas Amikom Yogyakarta, Gedung 1, Lantai 2, atau telepon ke 0274 884 206. Aduh, hari ini syuting, besok masih syuting, lusa ketemu klien, ngerjain konten, hidup kok padat banget gini ya. Kudu standby 24 jam lagi. Tapi tetap harus dijalanin. Mau capek gimana pun, kerja kanti rasa ikhlas lan ikhtiar marang Gusti. Tapi untung semua kerja kerasku selalu ditemani kamu. Madu pahit Al-Mahas yang khasiatnya selalu menjaga tubuh dari masuk angin, meningkatkan kekebalan tubuh, menambah stamina, dan masih banyak lagi. Bikin fresh dan lanjut jalani hari. Terima kasih Al-Mahas. Pesan ini dipersembahkan oleh Al-Mahas Internasional menuju hidup lebih sehat. Untuk pemesanan, silakan hubungi MKFM Jogja di 0858 6856 2974. Buah hati yang solih-solihah, cerdas, berkarakter unggul, dan memiliki empati pada kondisi lingkungan adalah impian setiap orang tua. Jadilah orang tua yang bijak menyikapi setiap perubahan dan perkembangan perilaku putra-putri Anda. Kami hadirkan sajiannya setiap Selasa pekan kedua dan keempat jam 9 hingga 10 pagi dalam program konsultasi buah hati bersama Sekolah Taruna Prima dan Bunda Rika Menyapa. Hanya di 92,3 MKFM Jogja, inspirasi keluarga Indonesia. Di KBTK Taruna Prima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Al-Quran, Surat Fatir, ayat 28. MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, sikap hikmah dalam berdakwah adalah memperbaiki kondisi masyarakat di negerinya sendiri sebelum yang lain. Bahkan, lebih utama memperbaiki kondisi keluarganya, kemudian ke masyarakat yang terdekat, dan seterusnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala ketika pertama kali mengutus Rasulullah SAW, perintahkan beliau untuk memperingatkan kerabat terdekatnya dahulu. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Satu menit lepas pukul 8, sahabat MG masih dalam program Inspirasi Pagi Go Healthy.
Kita lanjutkan sahabat MG perbincangan kita seperti apa selanjutnya, masih soal perempuan gitu ya, karena memang bahasan perempuan tidak akan pernah ada habisnya dan selalu menarik. Kita langsung saja terhubung kembali dengan Bu Kristiani. Ibu, kalau tadi sempat di awal kita simak bersama, kok tampaknya begitu ya, perempuan punya potensi untuk terkena sebuah penyakit lebih besar dibanding laki-laki. Itu benar seperti itu, dan kalau memang iya, kenapa itu, Bu Kristiani? Baik Mbak Nala, untuk potensi sebenarnya sama ya antara perempuan sepertinya belum. Ya, baik, sudah Kak Nala ya. Kalau untuk potensi mungkin semua sebenarnya sama antara perempuan dan laki-laki ya untuk menderita suatu penyakit. Cuman karena perempuan itu kan dia punya multi peran, jadi mungkin dia lebih beresiko. Untuk seperti ya misalnya dia wanita bekerja, otomatis walaupun dia bekerja, dia tetap harus memikirkan untuk rumah tangganya, misalnya memikirkan anak, memikirkan menu dan lain-lain, sehingga mungkin resiko untuk kondisi tubuhnya menurun itu juga lebih besar gitu Kak Nala. Tapi itu kan bisa kita cegah sebenarnya dengan deteksi dini yang tadi saya sebutkan tadi. Di samping itu juga untuk pencegahan mungkin kita juga harus menerapkan gaya hidup sehat. Itu yang paling penting, karena di zaman sekarang ini setelah COVID itu loh ya. Kalau COVID itu kan kemarin kita dituntut untuk di rumah saja. Jadi kebiasaan untuk di rumah saja, mager itu sudah kayaknya bawa sampai sekarang, terutama untuk anak-anak remaja nggih. Itu pun kita harus pelan-pelan mencoba merubah, menerapkan gaya hidup sehat, misalnya dengan aktivitas sehari-hari. Jadi perempuan itu kalau bisa melakukan aktivitas paling enggak sehari itu 30 menit. Jadi aktivitas olahraga itu beda dengan kalau kita melakukan pekerjaan rumah, menyapu, mengepel. Kadang kan kita kalau memberikan edukasi gitu, Bu, olahraga gini-gini loh, saya itu udah cuci piring, udah nyapu, udah ngepel. Nah itu sebenarnya beda nggih. Kalau olahraga itu kan kita mengolah raga kita secara ada strukturnya, kemudian secara berurutan. Paling enggak itu kita jalan pagi, atau mungkin sekarang kan sudah banyak media-media yang menyediakan aerobik atau senam apa di rumah gitu. Kita bisa melakukan itu paling enggak 30 menit, dan seminggu itu paling enggak 3-4 kali lah dalam seminggu. Dan itu memang harus diniatkan, kalau enggak ya memang susah. Seperti saya sendiri, kalau disuruh meluangkan waktu itu ya enggak akan luang-luang. Tapi kita harus punya niat untuk kita biar tetap sehat. Kita harus paling enggak beraktivitas olahraga itu paling enggak 30 menit sehari, 3 kali lah dalam seminggu itu, insya Allah sudah cukup. Selain itu juga kebiasaan misalnya merokok itu juga dihindari. Selain kita yang merokok, kemudian mungkin keluarga, di dalam keluarga itu kan ada yang merokok, itu juga kita jadi perokok pasif juga jadinya. Jadi ya gimana tuh? Gimana? Yang sulit itu adalah orang sekitar yang merokok. Orang sekitar. Jadi kalau kita sendiri mungkin kita bisa ya, tapi sebagai perokok pasif itu yang kadang sulit nggih, untuk mengingatkan orang-orang di sekitar kita, itu yang agak sulit. Terus kemudian untuk makan makanan bergizi itu juga penting. Terus kemudian istirahat cukup. Jadi wanita itu, apalagi kita kan seneng ya kalau kulit kita sehat, glowing. Nah istirahat itu sangat penting. Jadi paling enggak jam 10 itu kita sudah harus mulai istirahat. Kemudian jadi jangan dibiasakan untuk tidur terlalu malam, misalnya jam 12 malam atau lebih dari itu juga tidak bagus untuk kesehatan kulit, terutama untuk wanita. Terus kemudian kebiasaan hidup itu juga harus sejak awal, karena untuk perempuan itu pendekatan yang kita lakukan adalah dari siklus dia dari lahir sampai dia lansia itu berkelanjutan, tidak terputus seorang wanita. Jadi kesehatan perempuan saat dia remaja itu akan mempengaruhi dia nanti saat dia hamil, kemudian bersalin, terus kemudian bayi yang dia kandung itu juga akan terpengaruh. Jadi makanya untuk perempuan itu kita ada misalnya program-program kesehatan ya, kalau di anak-anak SMP atau SMA itu kita ada tes HB ya, biasanya dilakukan di sekolah-sekolah. Jadi untuk mengetahui apakah remaja-remaja tersebut anemia atau tidak. Kebiasaan makan juga remaja sekarang kan
mereka instan, terus kemudian jajan yang fast food itu juga mempengaruhi. Jadi kondisi perempuan itu harus dijaga sejak dia awal life cycle approach ya. Jadi pendekatannya berkelanjutan dari dia misalnya remaja, kemudian remajanya sehat, insya Allah saat dia hamil itu juga sehat, bayi yang dikandung juga sehat. Tapi saat remaja itu sudah tidak sehat, saat kehamilan pun dia akan menjadi tidak sehat, bayi yang dikandung jadi tidak sehat. Makanya ada isu stunting juga ya Mbak Nala, itu juga mempengaruhi. Jadi penting sekali untuk perempuan menjaga kesehatannya sejak dia awal remaja, terus kemudian saat dia mau menikah itu juga screening kesehatan penting, terus kemudian saat dia hamil, bersalin, saat dia melahirkan, kemudian mengurus bayinya itu juga sangat penting dia untuk menjaga kesehatan dan juga menggali pengetahuan bagaimana sih cara merawat bayi. Sekarang ini kan sudah ya ASI eksklusif, terus kemudian bagaimana setelah ASI eksklusif membuat MPASI, itu juga harus ada pengetahuan yang harus digali lebih banyak. Jadi memang perempuan itu multi peran dan harus banyak belajar nih untuk generasi besok tuh biar kita menghasilkan generasi-generasi yang handal. Oke. Maknanya. Baik, Bu Kristiani, kebetulan ada pertanyaan yang masuk dan sepertinya juga masih berkaitan dengan yang segmen kali ini dari sahabat MK, sahabat Nina. Apakah mengenakan bra berkabel dapat meningkatkan resiko kanker payudara, Bu Kristi? Oh, KB nggih. KB-nya terutama yang bra berkabel. Bra berkabel. Oh, bra berkabel. Ya. Kalau memakai bra itu yang ini ya, ada apa? Kabel sepertinya apa? Iya, kabel. Oh, yang ada ininya ya, kayak besi itu punya ya itu. Sebenarnya tidak nggih. Untuk resiko itu tidak. Yang penting kan untuk bra itu yang penting kita nyaman. Terus kemudian tidak panas. Jadi kalau pakai penyangga selama dia nyaman, tidak istilahnya dia bahannya itu menyerap keringat ya, jadi adem, itu sebenarnya nggak apa-apa. Kalau yang bahaya itu malah misalkan radiasi dari HP. Kadang-kadang kan kita tidur sambil pakai HP, radiasi HP-nya itu justru yang malah membahayakan untuk tubuh ya. Kalau bra selama dia nyaman dipakai, aman, itu sebenarnya tidak apa-apa, tidak ada pengaruhnya terhadap kanker payudara. Gitu Mbak Nala. Oke, baik. Berarti kalau misalnya tadi kaitannya HP yang dekat dengan bagian tubuh, itu justru membahayakan begitu. Iya, kalau HP kan dia ada radiasi ya Mbak ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita kalau bisa diletakkan agak jauh. Jadi radiasinya dari HP itu tidak ke tubuh, terlalu dekat ke tubuh. Ya. Oke. Bu Kris, ini juga karena itu sepertinya juga bagian dari mitos yang sering didengar begitu, yang pertanyaan sahabat Nina tadi. Saya jadi teringat juga ada mitos lain, entah ini mitos atau betul begitu Bu Kristi. Apakah memang hanya perempuan muda yang butuh vaksin HPV? Vaksin HPV itu ya, itu kan untuk mencegah adanya kanker serviks. Jadi itu bisa dilakukan saat dia masih remaja. Malah sekarang ada program di SD kelas 5 dan 6 itu diberikan vaksin HPV gratis nih. Jadi bisa. Jadi dari umur dia 9 tahun itu bisa diberikan untuk vaksin HPV. Jadi itu untuk pencegahan terhadap kanker serviks. Bisa diberikan sejak awal. Jadi bukan hanya pada yang sudah pernah melakukan hubungan seksual atau sudah menikah, tapi perempuan muda pun bagian dari pencegahan ya. Iya. Kalau untuk vaksin bisa sejak awal, tapi kalau untuk pemeriksaan pap smear itu harus yang sudah berhubungan seksual, karena pemeriksaan pap smear itu kan membuka bagian wanitanya. Jadi yang sudah berhubungan seksual biasanya yang diperiksa untuk pemeriksaan pap smear. Kalau untuk vaksin HPV-nya bisa dilakukan sejak awal, sejak remaja. Oke, siap. Bu Kristi, kita jeda sebentar, nanti kita akan sambung lagi di segmen ketiga. Baik. Masih kami undang MK untuk bergabung, menyampaikan cerita Anda. Barangkali Anda ibu dalam keluarga Anda begitu yang ingin berbagi soal perempuan, perannya, kontribusinya terhadap keluarga dan terutama bangsa, atau punya pertanyaan boleh sekali dibagikan di 0815
78693 atau mungkin ingin menyampaikan di kolom komentar live YouTube channel MKFM Jogja. Kita kembali usai menyimak informasi dari tim Kamar Berita MKFM Jogja dalam MK News sesaat lagi. 92,3 MKFM Yogyakarta, inspirasi keluarga Indonesia. Sesaat lagi, Anda akan menyimak berita terkini dalam MK News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK News jam 8.30 bersama saya Fatur Al-Farisi. Berikut berita selengkapnya. Sahabat MK, pemerintah Indonesia bersikap tegas terhadap kelompok separatis bersenjata Papua yang melakukan pembunuhan terhadap pilot helikopter asal Selandia Baru Glenn Koning. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengatakan dia akan melakukan operasi militer untuk mengejar dan menangkap pelaku tersebut agar dapat ditindak secara hukum. Republika memberitakan sebelumnya kelompok separatis melakukan penyerangan terhadap helikopter yang membawa 6 warga sipil, termasuk tenaga medis dan 2 anak bayi, pada Senin 5 Agustus lalu. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengesahkan 2 penambahan pasal baru pada peraturan tentang label pangan dan pengolahan terkait air minum dalam kemasan. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Hema Setiawati mengatakan aturan tersebut mewajibkan peringatan risiko kontaminasi BPA pada semua galon air minum bermerek yang menggunakan kemasan polikarbonat. Republika memberitakan selain itu Hema menyatakan peraturan tersebut bertujuan untuk memperingatkan masyarakat pasalnya kontaminasi BPA dapat menyebabkan gangguan sistem reproduksi, diabetes, gangguan sistem kardiovaskular, gangguan ginjal, dan kanker. Demikian MK News jam Farisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyimak berita terkini dalam MK News. Sembilan 92,3 MKFM Yogyakarta, inspirasi keluarga Indonesia. Sembari menunggu Anda kembali bergabung sahabat MK di 0815 7861923. Kita coba akan melanjutkan obrolan kita tentunya terkait dengan perempuan yang sehat dan berdaya begitu ya. Kita coba tersambung lagi dengan Bu Kristi. Bu Kristi, tadi kalau bagian dari pemeriksaan kesehatan pada perempuan ada tiroid gitu ya, itu mungkin boleh diekspor lebih dalam sebenarnya tiroid itu seperti apa Bu Kristi? Oh ya Mbak Nala, untuk tiroid itu kan hormon hormon di dalam tubuh. Dia itu biasanya ada di sekitar leher kita, itu biasanya gitu. Untuk tiroid itu mungkin jarang dilakukan, tapi itu sebenarnya sangat-sangat penting karena dia itu kan hormon yang mempengaruhi di dalam tubuh, terutama untuk wanita itu saat dia hamil, dia bersalin. Kalau dia mempunyai kelainan tiroid itu akan sangat membahayakan baik bagi bayi maupun bagi janinnya sendiri. Jadi itu tuh biasanya gejalanya dia penurunan berat badan, terus kemudian lesu, lemah, itu juga bisa. Kadang-kadang kalau dideteksi dari lainnya kok nggak ketemu, terus kita ternyata pas dicek tiroid, oh ternyatanya hormon-hormon tiroidnya di antaranya T4, FSH itu ternyata turun ataupun tinggi, bisa dua-duanya nggih. Kalau dia turun juga nggak baik, kalau dia terlalu tinggi juga tidak baik, jadi hipertiroid. Begitu Mbak Nala. Sebenarnya kalau
Ya begitu itu dampaknya akan jadi seperti apa tuh? Gimana Mbak Nala? Kalau sudah sampai yang parah begitu itu akan jadi seperti apa berdampaknya pada perempuan apalagi saat hamil misalnya, Bu Kristi? Kalau dia parah dia akan ke jantung juga bisa, karena dia mempengaruhi kesehatan jantung juga. Terus kemudian untuk bayinya dia akan tumbuhnya jadi IUGR, untuk pertumbuhannya jadi berat badannya kurang dan lain-lain. Untuk ibu kadang saat dia bersalin kemudian dia nggak tahu kalau dia punya istilah penyakit tiroid, itu tuh bisa menyebabkan badai tiroid. Jadi kayak serangan tiba-tiba, terus kemudian dia sesek, terus kemudian nanti bisa sampai penurunan kesadaran. Dan itu sebenarnya kalau parah itu bisa sampai menimbulkan kematian pada ibu, gitu Mbak. Jadi Mbak Masa punya inisiatif untuk mengecek kesehatan tiroidnya tadi tuh meskipun jarang nggak masalah untuk kemudian diperiksa begitu ya Bu Kristi? Ya, bisa. Jadi itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan darah. Nanti ada kadar hormon T4, FSH dan TSH-nya yang diperiksa. Nanti kadarnya dilihat berapa, apakah normal ataukah tinggi ataukah rendah. Kalau misalnya ada ditemukan kelainan, biasanya kita akan ada terapi untuk dikasih obat. Dan itu harus terus-menerus sampai kondisinya stabil. Sebenarnya selain tiroid banyak juga sih hormon-hormon lain. Kalau perempuan itu kan hormonnya juga ini ya, banyak. Iya, ada estrogen, ada progesteron, dan itu sangat mempengaruhi moodnya perempuan. Pernah juga obrol dengan psikiater, kalau hormon estrogen itu turun, ternyata ya memang mempengaruhi emosi dari perempuan tersebut. Jadi ya memang penting juga ya untuk screening hormon misalnya di lab kita juga ada sebenarnya, sudah banyak untuk bisa tes hormon tersebut. Kalau perempuan bilang ini emosinya lagi jelek itu karena hormon, itu berarti benar begitu ya Bu ya? Iya, memang perempuan itu betul, berpengaruh emosi atau moodnya jadinya ya? Iya, apalagi saat mungkin siklus menstruasi, terus kemudian saat ibu setelah bersalin, makanya kan kita kadang dengar ada depresi postpartum atau postpartum blues itu, nah itu memang mempengaruhi, hormon itu sangat mempengaruhi. Makanya dukungan sebenarnya untuk hormon-hormon itu kan kalau kita happy, sebenarnya hormonnya jadi baik. Jadi makanya dukungan keluarga dan lingkungan sekitar itu sangat penting untuk perempuan-perempuan agar hormonnya juga bisa stabil. Sebenarnya hormon itu memang dipengaruhi, kalau dianya bahagia itu hormonnya malah jadi bagus. Gitu. Kadang-kadang bingung kalau misalnya nggak dapat support dari sekitar, itu gimana baiknya tuh menyampaikan dengan asertif ke sekitarnya supaya dapat dukungan tadi, Bu Kristi? Nah ya, kalau kadang-kadang perempuan kan gini ya, pengennya dimengerti ya. Jadi dia nggak ngomong, pengennya lingkungannya tak paham nih kondisinya dia gitu. Ya sebenarnya kalau perempuan itu sebenarnya harus ceritakanlah apa sih sebenarnya kan, diskusi. Makanya kalau di berkeluarga itu sebenarnya saat menikah mungkin iya ya ada istilah anak-anak sekarang cinta dan lain-lain, tapi selanjutnya itu sebenarnya kan obrolan yang penting ya. Jadi kita selalu mengkomunikasikan dengan pasangan apa sih yang kita rasakan, sehingga pasangan akan mengerti yang dibutuhkan oleh perempuan itu tuh apa. Kalau kita nggak ngomong ya nggak akan tahu gitu lingkungan sekitar maupun yang ada di rumah. Jadi memang sifat wanita gitu ya, pengennya dimengerti tanpa dia harus bicara. Padahal kan ya nggak mungkin ya orang akan tahu kondisi kita seperti apa kalau kitanya sendiri tidak belajar untuk mengungkapkan sebenarnya apa sih yang kita rasakan gitu. Gitu sih Mbak. Okay. Baik, Bu Kristi, itu juga kaitannya sama pertanyaan selanjutnya dari sahabat Risa di Bantul. Kalau untuk pemeriksaan kesehatan mental itu di RSUD Sleman apakah ada, dan seperti apa itu nanti kalau ingin cek kesehatan mental, Bu Kristi? Oke, kalau di RSUD Sleman kita ada ya, kita punya psikolog dan juga kita ada psikiater, dan itu juga sudah mempunyai alat-alat tes screening untuk kesehatan mental yang lengkap. Jadi bisa kita nanti ada istilahnya asesmen. Jadi ada alat-alat tes yang akan kita berikan. Terus kemudian yang tidak kalah penting adalah konseling ya. Konseling itu kan sangat penting. Jadi kita
konseling dengan ahlinya, jadi kita bisa mengungkapkan apa saja. Terus kemudian di samping itu juga dengan adanya alat-alat tes yang kita punya, bisa untuk dianalisis nih sebenarnya kebutuhan apa sih dari perempuan tersebut untuk diberikan konseling apa, itu juga bisa Mbak Nala. Jadi kita juga sudah lengkap, nanti bisa dihandle oleh psikolog ataupun psikiater yang ada di kita. Oke. Ini lumayan punya kesadaran untuk mengecek kesehatan mentalnya ya. Ada pertanyaan berikutnya, tidak ada namanya Bu Kristi. Apakah minum air dingin itu memang tidak baik bagi kesehatan kita? Minum air? Kan orang suka minum air dingin, es batu gitu Bu Kristi. Gitu. Minum air dingin, segala sesuatu sebenarnya kalau tidak berlebihan itu nggak apa-apa. Minum air dingin kalau tanpa, nggak manis loh ya. Kalau yang membuat bahaya itu kan sebenarnya gulanya ya. Jadi minum es manis itu yang sebenarnya yang membuat bahaya itu adalah gulanya. Tapi kalau hanya es saja, selama itu tidak berlebihan, tidak apa-apa. Gitu. Tapi kalau segala sesuatu kalau berlebihan kan otomatis nggak baik ya. Dan es itu kalau hanya es air saja dan itu memang air matang, sebenarnya tidak apa-apa. Pada saat menstruasi itu ada juga tuh kayaknya mitos yang seperti itu Bu. Jangan minum es atau yang bersoda saat mens. Itu betulkah demikian? Sekali lagi itu ya, kalau minum es sebenarnya nggak apa-apa selama air itu air matang. Karena kalau kita membeli di luar kan kita nggak tahu ya air itu apakah air matang atau tidak. Minuman bersoda pun itu juga kebiasaan yang sebenarnya tidak baik. Jadi jangan sering-sering. Kalau misalnya hanya sebulan sekali atau 2 kali itu nggak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan, soda itu kan juga ada gulanya ya. Itu juga yang tidak baik gitu Mbak. Oke. Berarti selama sesuai kadarnya, walaupun saat menstruasi masalah begitu ya? Karena kalau menstruasi itu kan otomatis kita mengeluarkan darah, terus kemudian kondisi tubuh juga karena darah kita banyak yang mengeluarkan, perlu yang kondisi yang sangat fit gitu Mbak. Jadi mungkin untuk konsumsi makanan juga harus yang disupport dengan yang bergizi. Oke, baik. Kalau yang masih berkaitan dengan soda saat mens itu, Bu Kristi, kadang-kadang katanya itu jadi lebih mudah keluar tuh darahnya begitu. Gimana Mbak? Itu kalau minum soda saat mens keluar darahnya gitu, lebih deras gitu. Enggak, mitos ya itu ya. Oke, baik, sudah terpatahkan sahabat. Yang terpenting sebenarnya itu aktivitas fisik. Jadi kita berolahraga, hormon itu kan juga dipengaruhi dengan aktivitas fisik kita. Jadi ada penelitian saat kita aktivitas fisiknya kurang, hormon di dalam tubuh itu kan juga diproduksinya jadi nggak seimbang. Jadi itu kadang mempengaruhi haid, jadi haidnya tidak lancar dan lain-lain itu sih. Jadi yang memang penting gaya hidup itu sih sebenarnya yang utama harus kita terapkan. Jadi aktivitas fisik juga harus tetap kita lakukan biar hormon-hormon di dalam tubuh itu juga seimbang gitu Mbak Nala. Masih ada satu segmen Bu Kristi, nanti kita selesaikan di segmen berikutnya. Kita akan jeda lagi. Silahkan, kami masih mempersilahkan Anda sahabat MQ untuk menyampaikan pertanyaan seperti beberapa sahabat MQ yang sudah bergabung di nomor yang sama 081578600923. Kita kembali menyelesaikan obrolan pagi ini di Go Healthy bersama RSUD Sleman, sahabat MQ, setelah pariwara yang berikut ini. Sahabat MQ, merasa punya jasa dalam Islam atau merasa punya jasa dalam dakwah? Menurut Syekh Dr. Sholih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, merupakan penyakit yang bisa menggerogoti amal para aktivis dakwah. Maka, kita harus menyadari bahwa kemudahan untuk berdakwah semata-mata adalah pertolongan dari Allah Ta'ala. Duk, ayo anterin ibu. Mau kemana toh Bu? Pagi-pagi udah rapi aja. Biasa, mau ke Aman Palestina Indonesia, infak sedekah bulanan, Duk. Biar rezekinya berkah terus. Oh alah, tapi sekarang Aman Palestina Indonesia udah ganti nama loh Bu. Duh, iya toh. Berubah jadi apa? Jadi Yayasan Amanah Kemanusiaan Global, disingkat jadi AMAL. Biar manfaatnya makin luas lagi Bu. Programnya juga jadi banyak loh Bu.
ada program global sama program Indonesia. Yang program global ada bantuan darurat Palestina, santunan anak yatim Palestina, ada kurban di bumi Syam dan Yaman, Ramadan bersama, Bread for Love, juga wakaf di beberapa negara. Kalau program yang Indonesia, ada wakaf buku Iqra dan Al-Quran, pemberantasan buta huruf Al-Quran, bantuan korban bencana alam, santunan ponpes dan panti, kemudian ada bantuan medis dan pengobatan, sampai wakaf produktif. Walah, komplit Yondo. Iya Bu, di sektor kesehatan, kebencanaan, dakwah dan pendidikan juga siap bantu Bu. Di sana ada kegiatan gerak gempur dan Jumat berbagi juga Bu. Ada aksi bersih-bersih juga di masjid, kajian umum dan parenting, sama safari imam Palestina. Pokoknya transparan, amanah, dan profesional. Mantep tenan. Wes, yang penting kita bisa ikut kontribusi semampu kita. Yang penting istiqomah. Setuju Bu. Yuk kita berangkat. Gas. Bismillah. Karena pada harta benda kita ada hak mereka. Kirimkan sedekah terbaik Anda di rekening BSI 77008002. Jauh dekat kita bantu bersama Yayasan Amanah Kemanusiaan Global. Mengukir satu hari nanti menggapai berkah ridho ilahi di yang global tempat mengaji ilmu duniawi, ilmu ukhrawi, menempah akal, menempah hati ya global kampusnya sakti. Kita belajar sehari-hari dengan kuliah serta mengaji. Ayo kuliah, ayo mengaji di Surya Global kampusnya sakti. Mari kuliah, mari mengaji di Surya Global kampusnya sakti. Sudah bertahun-tahun aku di Jogja. Kini tiba juga waktunya untuk aku merantau. Meski jauh di negeri seberang, tak mengapa. Aku siap. Tapi ada satu yang masih membuatku bimbang. Selama di Jogja, aku selalu setia menjadi sahabat MK. Nanti di sana, apakah aku masih bisa setia? Hahaha, siapa bilang dengerin program MKFM harus di Jogja? Tenang, kamu tetap bisa jadi sahabat MK dimanapun berada. Di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri, insya Allah aman dan jernih. Klik aja di www.mkradio.co. MKFM Jogja, inspirasi keluarga Indonesia. Selalu tampil menarik dan cantik dengan produk kecantikan yang terjamin kehalalannya. Dapatkan informasi di ruang inspirasi, muslimah sehat dan cantik bersama RCSM. Setiap hari Sabtu, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Hari libur pergi ke Jogja, terus main ke rumah si Kokom. Hari gini bingung kuliah di mana? Jawabannya jelas dong di Amikom. Yang muda, yang beda, yang berdaya guna, yang siap siaga, yang menebar cita-cita dengan cinta. Bersama universitas terkemuka di Yogyakarta. Namanya Universitas Amikom Yogyakarta.
Setiap Jumat jam 9 hingga 10 pagi, Jendela Amikom hadir bersama sederet sivitas akademika Universitas Amikom Yogyakarta. Berbagi inspirasinya untuk Anda. Hanya di MKFM Jogja, inspirasi keluarga Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Al-Quran, Surat Luqman, ayat 13. MKFL, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, bagaimana cara menjauhkan penyakit merasa berjasa dalam dakwah Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Masukin segmen terakhir sahabat MK Inspirasi Pagi Go Healthy bersama RSUD Sleman. Kita coba selesaikan sahabat MK di segmen terakhir ini begitu ya, masih ada beberapa menit. Kalau memang Anda masih menyimpan pertanyaan yang ingin dibagikan, Bu Kristi, di segmen terakhir ini barangkali boleh disampaikan tips and trick begitu ya, atau mungkin ya rangkuman dari topik hari ini, Bu Kristi. Oh, baik Mbak Nala, terima kasih. Untuk tips and trick di mana perempuan tadi kan kita tahu bahwa dia adalah multi talent, memiliki beberapa peran, jadi dia sangat penting untuk menjaga kesehatan agar keluarga dan generasi berikutnya itu menjadi sehat dan handal juga. Jadi ada beberapa tips and trick nih biar kita bisa tetap sehat dan berdaya sebagai perempuan. Yang pertama adalah berpikiran positif, Mbak Nala. Jadi kita berpikiran positif bahwa kita sehat, kita mampu untuk melakukan segala sesuatu. Terus kemudian yang tidak kalah penting adalah tadi menerapkan perilaku hidup sehat yang tadi saya sebutkan, tidak merokok, kemudian istirahat cukup, konsumsi sayur dan buah, terus kemudian membatasi konsumsi garam dan gula serta lemak. Kemudian yang tidak kalah penting adalah aktivitas fisik tadi yang minimal 30 menit dalam sehari, bisa 3-4 kali dalam seminggu. Terus kemudian tidak mengkonsumsi alkohol, dan yang penting adalah mengendalikan stres. Jadi kita berusaha bagaimana untuk kita tidak stres. Terus kemudian yang tidak kalah penting juga adalah cek kesehatan rutin, Mbak Nala. Jadi sangat penting untuk kita melakukan cek kesehatan rutin. Yang sederhana aja nggak apa-apa, misalnya cek darah, gula darah, terus kemudian asam urat, kolesterol. Nah itu secara sederhana kita bisa lakukan. Terus kemudian yang tidak kalah penting juga, karena perempuan itu perannya sebagai ibu, dia mendidik anak juga, harus tetap belajar dan belajar untuk mengasah kemampuan sesuai kompetensi yang dimiliki. Seorang ibu pun sebagai ibu rumah tangga itu juga perlu banyak belajar juga kayak gimana caranya. Sekarang kan banyak ya kelas-kelas parenting dan lain-lain. Kita pun RSUD Sleman kita juga berkomitmen untuk mengajak perempuan untuk lebih gimana ya, meningkatkan pengetahuan. Kita sering mengadakan seminar-seminar awam yang pesertanya ibu dan juga ibu hamil ataupun juga untuk yang sudah melahirkan. Itu sudah menjadi komitmen kami, terutama untuk bidan ya, untuk memberdayakan perempuan terutama di wilayah Sleman. Begitu Mbak Nala. Baik, bagaimana kalau para ibu ataupun calon ibu ingin memeriksakan kesehatannya di RSUD Sleman? Adakah nomor yang bisa dihubungi sebelum kemudian langsung datang ke RSUD Sleman, Bu Kristi? Baik, kalau untuk pemeriksaan di RSUD Sleman kita bisa ya ada pendaftaran untuk lewat WhatsApp, ataupun kalau dia peserta BPJS bisa mendaftar melalui mobile JKN. Kalau untuk nomor pendaftaran mungkin nanti bisa dilihat kita selalu update di IG maupun medsos kita nggih, IG maupun di
Facebook kita selalu update untuk pendaftaran dan juga alur-alur untuk pemeriksaan di RSUD Sleman. Kita juga ada Mbak Nala untuk pemeriksaan yang masih jarang ini, pemeriksaan untuk pranikah itu loh. Kita sudah ada juga. Jadi sudah banyak juga yang mengakses di kita untuk pemeriksaan-pemeriksaan calon pengantin. Kalau yang di puskesmas itu kan memang rutin ya, dia caten. Kalau untuk TT kita memang enggak, tapi untuk pemeriksaan misalnya cek tadi TORS dan lain-lain itu kita ada untuk paket-paket pemeriksaan. Yang sederhana pun misalnya cek darah, misalnya asam urat, kolesterol, gula darah pun kita ada. Gitu Mbak Nala. Baik, informasi lebih lanjutnya bisa silahkan dilihat sahabat MK di Instagram RSUD Sleman ya, Bu Kristi. Nanti di sana ada untuk kontak-kontak yang bisa dihubungi sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan masing-masing. Siap. Bu Kristi, terima kasih banyak ilmunya hari ini dalam rangka kemerdekaan juga begitu ya, terkait dengan peran perempuan kesehatan bangsa. Sehat-sehat selalu dan selamat beraktivitas Bu Kristi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak Nala, terima kasih sekali. Semoga sehat selalu Mbak Nala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita di penghujung program Inspirasi Pagi sahabat MK. Semoga Go Health bersama RSUD Sleman ini sebagai penutup bisa sangat bermanfaat untuk Anda begitu ya. Menerapkan pola hidup sehat, apalagi ini masih pagi, bisa dimulai detik ini bagi yang belum begitu menerapkan pola hidup sehat ataupun makanan-makanan sehatnya, olahraga juga sahabat MK. Terima kasih banyak sudah bergabung sampai saat ini, dan akhirnya dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta, sahabat siar Anda Nahla Syabira pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.